Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari statistik, yakni tentang penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Di mana ini video kedua dalam materi statistik kelas 12 tingkat SMK. Nah, apa itu histogram dan poligon frekuensi? Histogram itu sendiri merupakan diagram batang yang saling berimpit. Di mana teman-teman pada video sebelumnya kita sudah bahas bahwa penyajian data itu bisa juga dalam bentuk diagram batang, tapi diagram batang yang ini dia saling berimpit ya teman-teman ya. Jadi, nah kali ini kita akan gabungkan dengan poligon frekuensinya. Apa itu poligon frekuensi? Dia merupakan diagram garis yang digunakan untuk menyajikan data distribusi frekuensi yang juga garis tersebut dapat diperoleh dari histogram dengan cara menghubungkan titik-titik tengah dari setiap puncak batang histogram tersebut. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini diagram batangnya atau histogramnya ya yang saling berimpit. Kalau dia hanya diagram batang dia terpisah, tapi dikatakan histogram karena dia saling berimpit ya teman-teman ya. Ini kelas pertama, kedua sampai kelas ketujuh. Nah, garis yang terhubung ini dari titik-titik tengah diagram batang ini itu merupakan poligon frekuensi. Nah, sumbu mendatar itu sendiri merupakan nilai dan sumbu vertikal ini merupakan frekuensi. Dan titik-titik ini adalah tepi bawah kelas ataupun tepi atas kelas yang saling berimpit dengan tepi bawah sebelumnya. Nah, ini frekuensinya untuk diagram vertikalnya teman-teman ya. Nah, kita lihat dalam contoh penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Di sini saya sudah buatkan satu contoh sebaran data dari nilai ulangan matematika 40 siswa sebagai berikut. Nah, ini sebaran datanya teman-teman ya. Nah, di sini sudah terkumpul nilai sejumlah 40 siswa dan N-nya itu adalah 40 ya teman-teman ya. Nah, apa langkah yang kita buat untuk menyajikan data ini teman-teman dalam bentuk grafik ya. Langkah-langkah yang perlu kita buatkan biasanya dia pertama data itu kita urutkan dulu dari data terkecil hingga data terbesarnya atau datum terkecil hingga datum terbesarnya. Jadi kita urutkan untuk mempermudah proses selanjutnya aja teman-teman ya. Nah, yang kedua, kita bisa menentukan jangkauan, di mana jangkauan itu diperoleh dari datum terbesar dikurang datum terkecil setelah diurutkan ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, kita bisa menentukan banyaknya interval kelas ya, banyaknya interval kelas. Disimbolkan dengan K, 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah datanya. Dengan N banyaknya data ya teman-temannya. Kalau di sini N-nya adalah 40. Nah, yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Jadi dari sebaran data ini kita tentukan panjang interval kelas yang kita buat setelah urutan ketiga ini. Nah, panjang interval kelas simbolkan dengan P bisa dicari dengan cara membagikan jangkauan terhadap jumlah kelas atau banyak kelas ya teman-teman ya K. Nah, oke, dari soal tersebut kita ambil penyelesaiannya. Pertama kita urutkan data dari data terkecil nih hingga data terbesar. Ke 40 data tersebut kita urutkan dari data terkecil hingga data terbesar ya teman-teman ya. Nanti ketemu nih di sini datum terkecil itu 92 dan datum maksud saya datum terkecil 38 dan datum terbesar itu 92. Jadi dengan urutan data ini dari sebaran data yang pertama kita gampang nih melihatnya. Ini datum terbesarnya dan ini datum terkecilnya ya teman-teman ya. Kemudian banyak datum itu tentu masih sama ya 40 siswa. Nah, langkah selanjutnya kita cari jangkauan. Jangkauan adalah datum terbesar dikurang datum terkecil, yaitu 92 dikurang 38, yaitu
yaitu 54. Setelah itu kita bisa cari banyak kelas atau banyak interval kelas, yaitu K1 ditambah 3,3 kali log 40. 40 itu adalah N-nya. Log 40 kalau kita cari menggunakan alat bantu yaitu 1,602 kalikan dengan 3,3, hasilnya adalah 5,29, tambahkan 1, ketemu angka 6,29. Nah, dibulatkan ke atas ya teman-teman ya. Ini pembulatan ke atas, jadi 7 pembulatan ke atas. Jadi 7 lah banyak kelas nanti yang kita buat dari sejumlah data ini. Jadi 7 kelas ya. Nah, panjang interval kelas itu sendiri yaitu jangkauan dibagi banyak kelas 54. Dari jangkauan tadi 54, banyak kelasnya 7. 54 dibagi 7, 7,7, kita bulatkan ke atas ya teman-temannya, jadi 8. 8 lah panjang kelas ya. Nah, dengan catatan ini kita bisa peroleh bahwa data ini kita akan bagi dalam 7 kelas ya, sesuai dengan ini, 7 kelas, 7 interval kelas. Nah, apa saja itu? Yaitu nilai ini kita bagi dalam 7 interval kelas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai dari datum terkecil sampai ke 45 ya. Datum berikutnya 46 sampai ke 53 dan seterusnya. Yang ini dinamakan batas bawah ya teman-teman ya. Batas bawah kelas, dan ini dinamakan batas atas kelas. Ini ingat, ini batas bawah dan ini batas atas kelas. Setelah kita dapatkan, karena tadi panjang kelas itu tadi untuk apa? 38 tambah 8 itu adalah 46 dikurangkan 1 ya, jadi 45 ya teman-teman ya, sama nih. Jadi 46 setelah 45 kan naik 46 sampai 53, 53 naik 54 sampai 61, naik 62 sampai 69, naik 70 sampai 77, naik 78 sampai 85, naik 86 sampai 93. Kelas ke-7 ini ya, teman-teman ya. Kemudian tambahkan lagi di sini untuk frekuensinya. Dengan urutan data ini kita lebih gampang teman-teman melihat frekuensinya. Berapa siswa yang nilainya dari 38 sampai 45. 38 sampai 45 kita lihat nih sini. Hanya ada 2 data ya. Jadi frekuensinya 2. Kemudian kita cek berapa siswa yang nilainya 46 sampai 53. 46 sampai 53 kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa ya, ada 8 data ya. Jadi demikian seterusnya, berapa siswa yang nilainya 62 sampai 69, 70 sampai 77, 70 sampai 77, 1, 2, 3, 4, 5, 5, hanya ada 5 ya. 78 sampai 85 ada 7, 86 sampai 93 ada 3. Yang tentunya total frekuensi ini harus sama dengan jumlah data ini N, yaitu 40 ya teman-teman ya. Kemudian tambahkan satu tabel lagi, yaitu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5. 0,5 itu merupakan ketelitian data ya teman-teman ya. Jadi 38 dikurang 0,5, 37,5. Demikian seterusnya ya, setiap tepi bawah kelas ini ya, batas bawah kelas ini dikurangkan 0,5, itu yang menjadi tepi bawah kelasnya. Karena ini nanti yang kita tuliskan di grafiknya ya teman-temannya, di sumbu X-nya. Nah, kemudian ini dia tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah ini dikurang 0,5. Nah, kemudian tambahkan satu lagi tepi atas kelas. Tepi atas interval kelas, yaitu batas atas ditambah 0,5. Tadi kalau tepi bawah itu dikurang 0,5, sekarang tepi atas kelas itu adalah batas atas ditambahkan 0,5. 0,5 itu tadi dari mana? Itu ketelitian data ya teman-teman. Jadi setiap batas atas ini kita tambahkan 0,5. 45 tambah 0,5, 45,5 dan seterusnya. 53,5, 61,5. Tapi bisa kita perhatikan teman-teman, di sini tepi bawah
kelas kedua sama dengan tepi atas kelas pertama ya. Jadi tepi bawah kelas kedua sama dengan tepi atas kelas pertama, gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan satu lagi yang kita perlukan nanti untuk menggambarkan poligonnya ya teman-teman, yaitu nilai tengah. Nilai tengah itu biasa juga disebut titik tengah, yaitu rata-rata dari interval ini. Jadi batas atas ditambah batas bawah, ya batas atas batas bawah ditambah batas atas ataupun sebaliknya ditambahkan lalu dibagi dua ya. Jadi diambil rata-ratanya. Jadi batas atas 38 tambah 45 dibagi 2 yaitu 41,5. Demikian seterusnya sampai ke bawah 68 tambah 93 dibagi 2 98,5. Jadi ini rata-rata dari batas atas ditambah batas bawah. Demikian seterusnya ya. Baris kedua interval kedua kelas kedua juga sama. Nah, ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Karena apa? Tadi jumlah atau banyak kelas kita sudah cari nilainya 7 kelas ya. Ini dia kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Nah, sudah ketemu titik tengah kelas, ya, titik nilai tengahnya, maka bisa kita lanjutkan penyajian datanya dalam bentuk tabel dan grafik. Kira-kira ini yang kita cari tadi. Ya masih sama buat setelah ketemu tadi berapa kelas yang kita buat ada 7, kemudian buatkan frekuensinya, kemudian tentukan batas tepi bawahnya yang diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5 sebagai ketelitian data, kemudian tepi atasnya batas atas ditambahkan 0,5 sebagai ketelitian data, lalu cari titik tengahnya. Ya, tidak ada masalah ya teman-teman. Misalkan di sini titik tengah ini ditukar juga nggak ada masalah ya, nggak harus urutan juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting minimal ini yang kita perlukan untuk membuatkan grafiknya atau histogramnya. Nah, yang pertama sebenarnya kita harus siapkan dulu nih sumbu X dan sumbu Y-nya ya, di mana sumbu X-nya itu sebagai nilai ya, dan sumbunya itu sebagai frekuensi ya. Ini nilai siswanya, ini frekuensinya. Nah, lalu buatkan titik-titiknya nih dengan skala yang sama ya, teman-teman ya. Buatkan titik-titiknya dengan skala yang sama ya. Kemudian ini juga sama frekuensinya dengan skala yang sama 2 4 ya, misalkan ya. Anggap ini skala yang sama ya harusnya teman-teman ya. Nah, di sini saya ambilkan perwakilannya frekuensinya saja. Ini harusnya skalanya sama ya, karena di sini sudah jadi gambarnya. Saya ambilkan perwakilannya. Lalu isi ini titik-titik ini 37,5 itu dari mana tadi? Tepi bawah yang pertama itu kelas pertama 37,5. Selanjutnya ya tepi atas kelas pertama berimpit dengan tepi bawah kelas kedua. Jadi 45,5. Lihat ini teman-temannya. Ini saya sampaikan tadi. Tepi atas kelas pertama itu berimpit dengan tepi bawah kelas kedua nih. 45,5 dan seterusnya 53,5, 61,5 dan seterusnya sampai 93,5 sampai 101,5. Ini dari mana ditambahkan 8 tadi ya teman-teman ya, ditambah 8 karena panjang interval kelasnya itu 8. Kalau ini kita tambah 8, 8 itu sama ya, jarak antara tepi bawah ini dengan tepi atas ini itu sama. Oke. Nah, setelah itu buatkan diagram batangnya ke atas. Ini ya. Kelas pertama sebanyak 2 ya, frekuensinya 2, ini dia. Lalu selanjutnya kelas kedua itu 8 ya, 8 frekuensinya 8. Nah, sepertinya ini ada 2 yang nilainya 8, nilainya sama kelas pertama dan kelas kedua ini nilainya 8. Kemudian seterusnya kelas ketiga nilainya 7 ya. Frekuensinya 7 maksud saya. Dan seterusnya kelas keempat itu frekuensinya 5. Ini dia, ini diagram batangnya. Kemudian kelas ke-5, kelas ke-6 maksud saya, frekuensinya 7, balik lagi 7 ya, dari sini 7 dan
bikin nanti diagram batangnya perseginya ya teman-temannya, persegi panjangnya. Lalu kelas ke-7 ya, nilainya kita sambungkan ini dengan garis titik-titik, garis putus-putus, nilainya frekuensinya 3 ya. Oke. Nah, ini yang dinamakan histogramnya ya teman-temannya. Histogramnya merupakan diagram batang yang saling berimpit. Nah, oke. Lalu yang mana poligonnya? Poligon itu kita peroleh dari titik, kita buat dulu nih titik-titik tengahnya. Ya, titik tengahnya antara batas atas, tepi bawah, tepi atas ya. Titik tengahnya 41,5, ambil yang ini 57,5 dan seterusnya 73,5, 81,5 dan 89,5. Kemudian titik-titik tengahnya ini, puncaknya itu saya ganti dulu tintanya. Puncaknya ini teman-teman ya, kita lihat di sini. Ini nanti yang kita hubungkan ya, yang kita sambungkan. Ada spidol lain nggak ya? Oke, yang kita sambungkan. Oke, yang kita sambungkan titik-titik tengahnya, ujung-ujung diagram batangnya itu yang kita sambungkan ya, dari sini ya ke sini, terus ini disambungkan dengan garis sambung ya teman-teman ya, dengan garis sambung itu yang dinamakan, nah ini dia nih garis yang berwarna hijau ya teman-teman ya, sudah terhubung ya, pas itu yang dinamakan poligon frekuensi. Namun teman-teman ya, biasanya kita sudah menerima data itu dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita sudah menerima data dalam bentuk tabel, itu kan sudah tertentu apa namanya, banyak kelasnya sudah tertentu, tinggal kita cari tepi bawah, tepi atasnya sama nilai tengahnya. Lalu kita aplikasikan nih, kita gambarkan, ikuti langkah yang tadi, buatkan dulu frekuensinya dan nilainya ya. Nah, kemudian buat skalanya di sini, atur skalanya ya dengan skala yang sama ya tentunya supaya gambarnya bagus ya. Nah, siapa tahu nih ditanya bagaimana menentukan panjang kelas, panjang interval kelas kalau dia sudah dalam bentuk tabel ya teman-teman ya. Nah, lihat nih tabelnya nih, panjang kelas atau panjang interval kelas itu sama dengan batas atas dikurang batas bawah tambahkan 1. Ini 45 dikurang 48 kan 7 ya teman-temannya. Kemudian ditambah 1, nah itu 8. Jadi 8 lah ini. Jadi ada 8 panjang interval kelasnya. Ya, begitu ya teman-temannya. Ini semuanya sama nih. Panjang interval kelas setiap kelas ini panjang intervalnya itu sama ya. 70 sampai 77. 77 dikurang 70 adalah 7 ditambah 1 itu 8. Ya. Selain dari cara pembulatan yang tadi kita bahas di slide yang pertama, kita bisa juga melihat panjang interval kelas itu dari tabel ya teman-temannya, dengan cara kurangkan batas atas dikurang batas bawah kemudian ditambahkan 1. Jadi supaya cepat ya teman-temannya. Oke, demikian cara menggambarkan menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi ya teman-temannya. Semoga bermanfaat ya. Wah.